bos Hamas Ismail Haniyeh tewas di rudal Israel sampai bikin syok Iran. Serangan rudal diduga kuat dari Israel yang menghantam Teheran, Iran, dan menewaskan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu menjadi sorotan internasional. Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak merespons tuduhan menjadi dalang serangan rudal ke Teheran, Iran, yang menewaskan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Rabu. Saat ditanya wartawan Reuters, salah satu jubir kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, David Mencher, menolak berkomentar terkait kematian Haniyeh yang telah menjadi incaran Israel sejak agresi brutalnya ke jalur Gaza Palestina berlangsung pada 7 Oktober 2023 lalu. Kami tidak berkomentar soal insiden tersebut, kata Mencher. Sementara itu, sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, juga mengaku tidak tahu menahu apalagi terlibat pembunuhan Haniyeh. Sejumlah negara di dunia buka suara soal kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, akibat serangan udara Israel di ibu kota Iran, Teheran, Rabu. Diberitakan Al Jazeera, Rabu, Haniyeh terbunuh usai gedung tempat ia menginap dibom. Menurut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa. Saudara, pemimpin Mujahid Ismail Haniyeh, kepala gerakan, tewas dalam serangan Zionis di markas besarnya di Teheran setelah dia berpartisipasi dalam pelantikan presiden baru, Iran. Bunyi pernyataan Hamas. Kabar meninggalnya Ismail Haniyeh pun mendapatkan respons dari sejumlah negara di dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kemlu, mengecam pembunuhan terhadap pimpinan Hamas tersebut. Respons tersebut disampaikan Kemenlu melalui akun resminya di X @Kemlu.ai pada Rabu. Tindakan tersebut merupakan tindakan provokatif yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di kawasan dan merusak proses negosiasi yang terus diupayakan, tulis pernyataan Kemlu. Secara terpisah, mantan Wakil Presiden RI, Yusuf Kala juga menyampaikan duka cita sekaligus mengenang sosok Haniyeh. Ia menyebut Haniyeh pernah berkata, pihaknya hendak berdamai dengan Fatah untuk persatuan Palestina. Haniyeh juga pernah mengutarakan keinginannya berkunjung ke Indonesia bersama perwakilan Fatah. Kita mengharapkan cita-cita beliau untuk kedamaian Palestina dapat dicapai, walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana. Kita berdoa semoga arwah beliau diterima di sisinya, kata Yusuf Kala, dikutip dari Kompas TV, Rabu. JK menilai, pembunuhan Haniyeh akan memperburuk situasi di Timur Tengah. Namun, dirinya tetap berharap konflik dapat diselesaikan dengan baik. Merespons kematian Ismail Haniyeh di negaranya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengecam Israel atas tindakan yang ia sebut pengecut. Diberitakan USA Today, Rabu, secara terpisah pemimpin agung Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan sudah menjadi tanggung jawab Iran untuk menindaklanjuti serangan Israel tersebut. Oleh karena itu, di hari yang sama dengan kematian Haniyeh, Khamenei memerintahkan pasukan Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Namun, belum diketahui cakupan serangan yang direncanakan Iran dan apakah akan memicu eskalasi terhadap konflik. Rezim kriminal dan teroris Zionis membunuh tamu tercinta kami di dalam rumah dan membuat kami berduka. Namun, hal itu membuka jalan bagi kami untuk menerapkan hukuman yang berat, kata Khamenei dalam sebuah pernyataan. Terakhir, ia juga sempat menyebut Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini lantaran merupakan pendukung Israel. Diberitakan Al Jazeera, Rabu, Presiden Palestina Mahmud Abbas
menyebut pembunuhan yang dilakukan terhadap Haniyeh adalah tindakan yang pengecut dan berbahaya. Abbas juga meminta seluruh penduduk Palestina untuk bersatu menghadapi serangan Israel. Secara terpisah, Hamas menambahkan, tujuan penyerangan Israel adalah untuk mematahkan semangat juang mereka. Namun, pejabat Humas Sami Abu Zuhri mengatakan tujuan Israel itu tidak akan tercapai. Hamas adalah konsep dan institusi, bukan orang. Hamas akan terus melanjutkan langkahnya tanpa menghiraukan mereka yang telah berkorban, dan kami yakin untuk menang, tegas Zuhri, merespons tudingan Iran yang ditujukan kepada negaranya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menekankan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Amerika Serikat menurutnya hingga saat ini tetap fokus mengupayakan gencatan senjata untuk mengakhiri perang yang berlangsung di Gaza. Ini adalah sesuatu yang tidak kami sadari ataupun terlibat di dalamnya. Sangat penting untuk membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memulangkan para sandera, termasuk warga negara Amerika, ujar Blinken kepada Channel News Asia saat berkunjung ke Singapura, Rabu. Saat ditanya dampak pembunuhan Haniyeh, Blinken menjawab dirinya tidak bisa memberikan spekulasi. Pemerintah Cina juga ikut mengecam penyerangan dan pembunuhan terhadap Haniyeh. Diberitakan Kompas TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, mengatakan tindakan tersebut sangat mengkhawatirkan. Kami dengan tegas menentang dan mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan, serta kami sangat khawatir tentang potensi peningkatan ketidakstabilan regional akibat insiden ini, papar Lin pada Rabu. Ia menambahkan, Beijing saat ini juga tengah memantau situasi di Timur Tengah. Tak ketinggalan, Rusia juga buka suara soal meninggalnya Ismail Haniyeh. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, menyebut pembunuhan politik tidak bisa diterima dan bisa semakin memperburuk ketegangan regional. Ini semua sangat buruk. Ini adalah pembunuhan politik yang sama sekali tidak dapat diterima, dan ini akan menyebabkan eskalasi ketegangan lebih lanjut, tutur Bogdanov, dikutip dari kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, Rabu. Selain itu, ia juga memperingatkan kemungkinan peristiwa ini akan memberikan dampak negatif yang signifikan pada negosiasi Doha. Seorang mantan penasihat keamanan nasional Israel mengatakan kepada VOA bahwa kelompok proksi Iran Hamas dan Hizbullah menghadapi dilema dalam mempertimbangkan apakah akan melancarkan pembalasan terhadap Israel atas pembunuhan dua tokoh senior mereka dalam serangan di Beirut dan Teheran selama beberapa jam mulai Selasa. Brigadir Jenderal Jacob Nagel, mantan penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, membahas dilema tersebut dalam wawancara telepon Rabu dengan VOA. Nagel, yang berbasis di Israel, adalah peneliti tamu di Israel di Foundation for Defense of Democracies, sebuah kelompok penelitian kebijakan luar negeri dan keamanan Amerika Serikat di Washington. Israel menegaskan bahwa mereka membunuh Fuad Shukr, komandan tertinggi militer Hizbullah di Lebanon, dalam serangan pada Selasa di sebuah gedung di kubu kelompok tersebut di Beirut Selatan. Hizbullah belum mengatakan apakah Shukr tewas dalam serangan itu. Hizbullah dinyatakan sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat.